Real Madrid punya kebiasaan sulit mempertahankan posisi puncak klasemen. Atletico kembali ke kebiasaan lama susah bikin gol. Lionel Messi hampir saja kena kartu merah lagi. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com, semua update paling penting hari ini. Barcelona menang 1-0. Gol babak kedua dari Ivan Rakitic pada menit 71 sudah cukup bagi Barcelona untuk menang 1-0 atas Athletic Bilbao pada Rabu dini hari di Camp Nou. Setelah dilewati oleh Real Madrid di puncak klasemen La Liga selama akhir pekan, Barcelona sangat ingin menang. Tetapi tidak mudah menang melawan tim Athletic Bilbao yang bertahan sangat ketat. Penampilan Arthur Melo dan Antoine Griezmann tidak banyak membantu, tetapi masuknya Riqui Puig dan Ansu Fati memicu serangan tuan rumah yang berujung pada gol Rakitic. Messi 2 kali nyaris gol. Lionel Messi 2 kali nyaris mencetak gol pada laga Barcelona versus Athletic Bilbao tadi malam. Kedua kesempatan emas itu terjadi pada akhir babak kedua. Jumlah gol total Messi dengan begitu masih 699. Jumlah asisnya bertambah 1 saat satu umpan dari Messi berujung gol oleh Rakitic pada menit 71 tersebut. Messi yang akan berusia 33 tahun pada hari Rabu berharap merayakan ulang tahun bersama dengan gol ke-700-nya. Dan dia 2 kali nyaris mencetak gol. 1 kali saat tembakannya melebar sebelum ia gagal menyambar umpan dari Ansu Fati. Tetapi Messi masih bisa membantu Barca memenangkan pertandingan ketika dia memberi umpan Rakitic yang mencetak gol pertamanya musim ini. 15 assist dari Messi di La Liga musim ini telah membantu Barca meraih 15 poin. Lionel Messi nyaris kena kartu merah lagi. Lionel Messi sekali lagi menjadi sorotan untuk keputusan wasit yang kontroversial saat Barcelona mengalahkan Athletic Bilbao di Camp Nou pada Rabu dini hari. Setelah mendorong pemain Sevilla pada laga terakhirnya dan tidak kena kartu merah, bintang Argentina itu tertangkap kamera membuat pelanggaran berat terhadap Yeray Alvarez pada menit ke-69. Dalam insiden itu, Messi terlihat menginjak bek lawan tersebut pas di pergelangan kakinya, tetapi tidak ada tindakan yang diambil oleh wasit Jesus Gil Manzano ataupun menyempatkan melihat layar video asisten wasit. Sang kapten Barcelona tampaknya tidak sengaja menginjak kaki lawan, memberi perhatian pada Yeray saat terbaring kesakitan di atas lapangan. Ivan Rakitic senang bisa bikin gol lagi. Ivan Rakitic sudah beberapa kali memperlihatkan rasa frustrasinya pada penampilannya sendiri di depan gawang lawan musim ini. Pemain Kroasia itu mencetak gol pertamanya musim ini saat Barcelona menang 1-0 atas Athletic Bilbao di Camp Nou pada Selasa malam. Ia mengatakan usai pertandingan bahwa Barcelona kesulitan menembus pertahanan lawan, tetapi mengaku sangat senang bisa mencetak gol pertamanya musim ini. Terakhir kali Ivan Rakitic bisa mencetak gol adalah musim lalu dengan 3 gol sepanjang musim di La Liga dan 1 gol di ajang Liga Champions. Barcelona mengambil alih klasemen La Liga. Barca jauh dari penampilan terbaiknya tetapi akhirnya bisa menang atas Athletic Bilbao 1-0. Real Madrid memiliki rekor head-to-head yang lebih baik. Keunggulan head-to-head itu menyebabkan Barca tidak akan berhasil juara bahkan jika memenangkan semua pertandingan yang tersisa. Barca sangat berharap Real Madrid terpleset 1 kali saja antara sekarang sampai akhir musim. Saat ini Barca unggul 3 poin dengan Los Blancos akan menjamu Real Mallorca nanti malam dan diprediksi akan meraih 3 poin. Spurs menang 2-0 atas West Ham United. Manajer Tottenham Jose Mourinho senang dengan kemenangan 2-0 yang membawa mereka hanya berjarak 6 poin saja dari jatah terakhir Liga Champions. Ia juga senang dengan gol Harry Kane jelang akhir babak kedua yang dilakukan dengan penuh percaya diri. Itu menandai kembalinya sang striker Inggris sejak cedera hamstring pada 1 Januari lalu. Kemenangan 2-0 ini merupakan kemenangan ke-300 kalinya bagi Mourinho di ajang Liga Inggris dan mereka kini mengantongi 4 poin dari 2 laga. Sebelum malam ini mereka imbang melawan Manchester United. Sebelum kita bahas fenomena khas Real Madrid tidak bisa berlama-lama di puncak klasemen, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. Update transfer hari ini. Kemarin kami melaporkan bahwa Arthur Melo sudah setuju pindah ke Juventus.
Tetapi hari ini muncul laporan bahwa meskipun Barcelona dan Juventus telah mencapai kesepakatan sekitar 80 juta euros atau 1,2 triliun, masalahnya adalah sang pemain masih ingin tinggal di Spanyol. Manajer Arsenal sedang mencari pengganti kiper Jerman Bernd Leno yang mungkin akan cedera sekitar 4 atau 5 pekan. Calon kuat penggantinya adalah Joe Hart. Setelah dari Torino, Joe Hart kini merumput di Burnley. Menurut laporan dari media Jerman Bild, Mario Götze punya tawaran kontrak datang dari Atletico Madrid. Kesepakatan sang pemain Jerman itu dengan Borussia Dortmund berakhir pada akhir Juni ini, tetapi gajinya sebesar 10 juta euros per tahun, setara 160 miliar di tim Bundesliga itu adalah penghalang bagi Los Rojiblancos. Dengan pengejaran Barcelona terhadap Lautaro Martinez terbukti lebih sulit daripada yang disangka semula, tim Catalonia itu mengalihkan perhatian mereka ke pemain Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang sebagai rencana cadangan. Dengan hanya 1 tahun tersisa pada kontraknya saat ini dengan The Gunners, Aubameyang dianggap sebagai rekrutmen yang jauh lebih murah untuk Barcelona yang tengah kekurangan uang. Sementara itu, Manchester United telah memperpanjang kontrak Scott McTominay hingga tahun 2025 dengan opsi untuk memperpanjangnya 1 tahun lagi. Barcelona menargetkan menjual 2 pemain sebelum tanggal 30 Juni. Barca harus menghasilkan sekitar 70 juta euros atau 1,1 triliun dalam hal penjualan pemain sebelum akhir Juni guna menyeimbangkan neraca keuangan mereka musim ini. Leroy Sané adalah target utama musim panas Bayern Munchen dan klub Bundesliga itu telah memberi tawaran pada Manchester City sebesar 40 juta euros. 639 miliar menurut laporan The Sun. Kontrak winger Jerman itu berakhir pada 30 Juni 2021. Itulah sebabnya Bayern tidak berencana menaikkan tawaran mereka dan bahkan bersedia menunggu 1 tahun lagi guna bisa mendapatkan Leroy Sané secara gratis. Borussia Dortmund tampaknya telah berhasil mengalahkan Manchester United untuk transfer pemain muda Birmingham, Jude Bellingham, menurut laporan Daily Mail. Dortmund diperkirakan akan menyelesaikan transfer sang pemain berusia 16 tahun itu dengan nilai sebesar 18 juta euros, 287 miliar dalam waktu beberapa hari lagi. Philippe Coutinho mungkin sedang dalam perjalanan kembali ke Liverpool menurut laporan dari Daily Mail. Barcelona kesulitan menemukan pembeli untuk sang penyerang Brasil itu, dan demi mendapatkan uang, Barca bersedia menjual pemain Brasil itu dengan harga 70 juta euros atau 1,1 triliun dengan Liverpool tertarik pada kemungkinan tersebut. Tapi kalaupun ada deal akan terjadi di bawah 1 triliun rupiah. Jadon Sancho bersedia menunggu Dortmund menurunkan harga yang diminta agar terjadi deal dengan Manchester United. Saat ini, klub Jerman itu menginginkan 110 juta euros atau 1,7 triliun untuk sang penyerang. Tetapi Setan Merah berharap bisa merayu mereka untuk menurunkan biaya tersebut. Perwakilan Juventus akan bertemu dengan Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis untuk membahas transfer striker Arkadiusz Milik. Pemain Polandia itu memiliki 1 musim tersisa pada kontraknya di Stadio San Paolo, dan Partenope tidak mau kehilangan sang pemain. Arkadiusz Milik saat ini memiliki gaji 40 miliar rupiah per musim. Napoli menawarkan peningkatan menjadi 56 miliar per musim. Tapi Juventus bersedia membayar 80 miliar per musim. Napoli tidak ingin kehilangan Arkadiusz Milik secara gratis dalam waktu 1 tahun lagi. Jadi Napoli akan berusaha keras untuk mengganti sebanyak mungkin biaya transfernya yang mencapai 35 juta euros atau 559 miliar rupiah jika kontrak baru tidak bisa disepakati. Atletico Madrid berhasil merebut posisi ketiga La Liga. Anak buah Diego Simeone merebut posisi ketiga klasemen La Liga dari tangan Sevilla setelah menang 1-0 di kandang Levante tadi malam. Gol secara resmi berasal dari bunuh diri Bruno Gonzalez yang membelokkan satu serangan dari Marcus Llorente. Statistik pertandingan memperlihatkan ketakutan kita selama ini bahwa Atletico sudah kembali ke kebiasaan lama mereka, susah bikin gol. Sejak musim ini kembali bergulir, Atletico sudah meraih 10 poin dari kemungkinan 12 poin maksimal. Tetapi selain kemenangan 5-0 di Osasuna, 3 pertandingan sisanya usai dengan 1 gol saja.
Masing-masing 1-0 melawan Real Valladolid, imbang 1-1 melawan Athletic Bilbao, dan menang 1-0 di kandang Levante tadi malam. Harry Kane habisi prediksi Paul Merson. Legenda Arsenal Paul Merson sebelum ini memprediksi bahwa Harry Kane akan kesulitan mencetak gol di bawah asuhan Jose Mourinho. Merson mengkritik performa Kane dan taktik Mourinho pada hasil imbang 1-1 melawan Manchester United hari Sabtu akhir pekan lalu. Dia menganggap berebut sepatu emas Piala Dunia 2018 itu akan kesulitan tampil di depan gawang lawan selama berada di bawah asuhan Mourinho. Dan untuk periode yang lama tadi malam sepertinya Merson benar, karena Harry Kane melewatkan beberapa peluang emas saat tuan rumah mengandalkan gol bunuh diri dari Thomas Soucek guna memberi mereka keunggulan 1-0 pada awal babak kedua. Tapi kemudian ia memperoleh umpan terobosan dari Son Heung-min dan Kane berlari ke depan menggiring bola sebelum menaklukkan kiper West Ham Lukas Fabianski, skor 2-0. Real Madrid kesulitan menjaga puncak klasemen. Ada satu penyakit Real Madrid musim ini, yaitu sekalinya menguasai puncak klasemen La Liga mereka kesulitan menjaga posisinya tersebut. Dan hal ini sudah terjadi berkali-kali musim ini. Musim ini hanya satu kali mereka menguasai puncak klasemen selama 4 pekan berturut-turut, yaitu mulai dari matchday ke-21 sampai matchday ke-24. Sementara mereka juga sempat berada di puncak setelah matchday pertama, selama 3 pekan dari matchday ke-6 sampai matchday ke-8, dan setelah pekan ke-26. Ada 8 pertandingan tersisa hingga akhir musim dan 3 tim diantaranya yang akan dihadapi oleh Real Madrid berada di zona degradasi. 2 pertandingan Real Madrid berikutnya adalah melawan Real Mallorca dan Espanyol, 2 dari 3 tim zona merah itu. Sementara pertandingan terakhir mereka musim ini akan berlangsung di Estadio Butarque melawan Leganés yang juga sama kesulitannya. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik subscribe, share, dan tendang loncengnya.